Halo semuanya, sebelum memulai presentasi kali ini, mari kita aturkan pangenjali umat. Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam kebajikan, namo buddhaya, dan salam harmoni. Di kesempatan kali ini dan di video kali ini kami akan memaparkan nih hasil akhir dari briket aroma kayu manis yang telah kami buat selama 6 bulan atau 1 semester pada semester 3 kali ini. Nah, tugas ini kami buat berdasarkan arahan dari Pak Adi selaku dosen dari manajemen operasi. Sebelum itu, mari kita memperkenalkan diri masing-masing. Perkenalkan, saya Nabila dengan NIM akhir 1063 dari kelas 3C Manajemen yang akan menjadi moderator dan juga pemateri 3 pada presentasi kali ini. Dilanjutkan dengan rekan saya diawali oleh Praba. Saya persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan nama saya Komang Praba Jaya dengan NIM terakhir 1056. Terima kasih. Baik, jadi terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Ida Bagus Murawisna Putra dengan NIM 2417041048. Baik, perkenalkan nama saya Miftahul Azhar dengan NIM terakhir 1068. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Faradiba Mela Putri dengan NIM akhir 1060. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan nama saya Niko Maindah Hartini dengan NIM akhir 1059. Itu tadi merupakan perkenalan singkat dari kami. Nah, sebelum kita masuk ke penjelasan lebih detail mengenai latar belakang dari pembuatan berikat aroma kayu manis, for your information juga nih teman-teman semua, kalau usaha ini sebelumnya sudah pernah berjalan, yang dijalani oleh rekan kami Praba. Dan dari situlah kami mengambil evaluasi dan inovasi untuk mengembangkan berikat ini. Nah, untuk itu, kami melaporkan setiap perkembangan setiap minggunya pada laporan mingguan yang sudah kami kumpulkan pada Drive, dan kami membuat keseluruhan dari laporan tersebut pada laporan akhir yang kami bentuk dalam format PKMK. Untuk itu, untuk mengetahui lebih lanjut dan lebih detail mengapa kita mengambil berikat aroma kayu manis ini sebagai proyek pada manajemen operasi ini, akan dijelaskan oleh rekan saya, Faradiba Mela Putri. Untuk waktu dan tempat, saya persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan latar belakang dari produk kami. Industri mebel di Bali menghasilkan limbah serbuk kayu sekitar 12 hingga 15% dari bahan baku kayu. Contoh dari salah satunya itu adalah Udah Hidup Tenang yang berada di Kecamatan Sawan yang menghasilkan sekitar 25 kilogram limbah serbuk kayunya per bulan. Namun pemanfaatannya itu masih belum optimal. Melihat potensi tersebut, tim kami berencana mengolah limbah serbuk kayu menjadi briket sebagai sumber energi alternatif yang ramah lingkungan dan bernilai ekonomis. Proses pembuatan briket meliputi pengeringan, pengarangan, penggilingan, pencampuran perekat alami, pencetakan, dan pengeringan ulang, sehingga menghasilkan bahan bakar padat yang efisien dan mudah digunakan. Sebagai inovasi, tim kami menambahkan aroma minyak kayu manis pada briket untuk mengurangi bau menyengat, serta meningkatkan daya tarik dan kualitas produk melalui kandungan senyawa aktifnya. Briket dari limbah serbuk kayu memiliki berbagai keunggulan, seperti nilai kalori yang cukup tinggi, ramah lingkungan, mengurangi limbah industri, serta membuka peluang usaha. Inovasi aroma kayu manis menjadikan produk ini lebih kompetitif dan bernilai jual dibandingkan briket biasanya. Produk kami menargetkan kepada pedagang kuliner seperti sate, ayam bakar, usaha barbeque, dan pedagang UMKM kuliner lainnya. Serta sejalan dengan Asta-Cita ketiga Presiden Prabowo dan Gibran dalam mendorong kewirausahaan, penciptaan lapangan kerja, dan pembangunan berkelanjutan. Next. Nah, di sini rumusan masalahnya itu ada dua. Yang pertama, bagaimana cara mengolah limbah serbuk kayu dari
industri mebel menjadi produk briket aroma kayu manis yang ramah lingkungan dan bernilai ekonomi tinggi. Dan yang kedua, bagaimana potensi usaha briket aroma kayu manis dalam menciptakan peluang ekonomi baru serta mendukung Asta Cita Ketiga Presiden Prabowo Gibran terkait peningkatan lapangan kerja dan kewirausahaan berbasis industri kreatif. Nah, itu dia materi yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Nah, penyampaian menarik banget nih dari Fardiba mengenai kenapa sih kita mengambil briket aroma kayu manis sebagai proyek kali ini. Untuk itu, selanjutnya gambaran umum dan detailnya mengenai usaha dan proyek kami akan dijelaskan oleh rekan saya, Indah Artini. Untuk itu, waktu dan tempat saya persilakan. Oke, terima kasih Nabila atas kesempatannya. Di sini saya akan memaparkan materi yang selanjutnya, yaitu ada gambaran umum. Nah, beralih ke materi yang pertama, yaitu ada gambaran umum produk. Nah, briket aroma kayu manis ini merupakan inovasi bahan bakar padat ramah lingkungan yang dibuat dari limbah serbuk kayu. Nah, produk ini memiliki keunggulan yang khas, yaitu menghasilkan bara api yang stabil, tidak mudah padam, dan menimbulkan aroma kayu manis yang khas, namun tidak mengganggu pada aroma makanan tersebut. Nah, briket ini juga memiliki bentuk kubus dengan ukuran 3x3 cm. Praktis digunakan untuk keperluan rumah tangga dan juga usaha kuliner. Nah, selain menjadi solusi pengolahan limbah kayu, briket ini juga menjadi produk alternatif pengganti arang konvensional yang lebih ramah lingkungan, memiliki nilai ekonomi tinggi, dan berpotensi dikembangkan menjadi produk lokal unggulan. Next. Nah, materi yang selanjutnya itu ada analisis usaha atau analisis SWOT. Nah, yang pertama itu dari aspek strength atau kekuatan. Nah, briket aroma kayu manis ini memiliki bahan baku yang mudah diperoleh, yaitu dari limbah serbuk kayu. Yang kedua yaitu memiliki inovasi aroma kayu manis yang memberikan nilai ciri khas yang unik. Yang ketiga yaitu produk ramah lingkungan dan juga tahan lama. Dan yang keempat yaitu biaya produksi yang relatif rendah. Nah, yang kedua itu dari aspek kelemahan, di mana proses produksi masih manual dan juga tergantung cuaca pada saat penjemuran. Yang kedua yaitu produk briket aroma kayu manis ini belum memiliki izin edar dan juga kemasan yang menarik. Nah, yang ketiga dari aspek peluang atau opportunity. Nah, kebutuhan arang rumah tangga dan juga usaha kuliner terus semakin meningkat. Dan yang kedua itu tren masyarakat terhadap produk ramah lingkungan juga semakin tinggi. Dan yang terakhir, briket aroma kayu manis ini dapat dikembangkan sebagai produk ekspor atau oleh-oleh lokal. Nah, dan yang keempat itu ada dari aspek threat atau ancaman, di mana persaingan dengan arang konvensional yang dikenal masyarakat lebih tinggi, dan juga fluktuasi harga bahan baku dan air perekat. Next. Nah, materi selanjutnya itu ada analisis proses produksi. Nah, proses pembuatan briket aroma kayu manis ini melalui beberapa tahap. Yang pertama yaitu pengeringan bahan baku. Nah, limbah serbuk kayu akan dijemur di bawah sinar matahari, sehingga kadar air pada serbuk kayu itu akan berkurang. Dan yang kedua yaitu ada pembakaran awal atau karbonisasi, di mana serbuk kayu yang sudah kering itu kemudian dibakar hingga menjadi arang menggunakan wadah tertutup agar tidak menjadi abu. Dan yang ketiga yaitu ada pengayakan, di mana serbuk kayu yang sudah dibakar menjadi arang itu diayak untuk menghasilkan serbuk kayu yang lebih halus. Yang selanjutnya itu ada pencampuran bahan. Nah, serbuk arang yang sudah halus itu kemudian dicampur dengan tepung tapioka dan juga air hangat sebagai perekat. Nah, sebagai inovasi, akan ditambahkan 15 tetes aroma kayu manis pada setiap 500 gram serbuk arang. Yang selanjutnya itu ada pencetakan, di mana adonan yang sudah dicampur tersebut akan dibentuk menjadi kubus dengan ukuran 3x3 cm. Nah, tahap yang terakhir itu ada tahap penjemuran. Nah, briket dicetak, kemudian dijemur hingga kering, sempurna, dan siap untuk dikemas. Nah, proses ini menghasilkan briket dengan kualitas bara api yang stabil, tidak mudah hancur, dan memiliki aroma khas yang lembut.
Next. Nah, materi selanjutnya itu ada strategi pemasaran. Nah, pada kesempatan ini kami menggunakan 9P, yaitu ada produk, price, place, promotion, people, process, physical evidence, partnership, dan juga productivity. Nah, untuk strategi yang pertama itu ada dari produk. Nah, briket bahan limbah serbuk kayu dengan tambahan aroma kayu manis. Dan yang kedua yaitu ada price atau harga, di mana dengan harga 10.000 per 250 gram, briket ini mampu bersaing, namun tetap memberikan kualitas yang lebih tinggi. Yang selanjutnya itu ada place, di mana briket aroma kayu manis ini akan dijual secara langsung dan juga melalui platform online seperti Instagram dan juga WhatsApp Business. Selanjutnya itu ada promosi. Nah, promosi akan dilakukan melalui media sosial, brosur digital, dan juga pemberian sampel gratis kepada pedagang kuliner. Yang selanjutnya, keempat itu ada people. Nah, di mana briket aroma kayu manis ini dikelola oleh tim mahasiswa yang memiliki pembagian dalam tugas produksi, promosi, dan juga keuangan. Yang selanjutnya itu ada proses. Nah, proses produksi dilakukan secara higienis dan terkontrol serta memastikan kualitas aroma dan juga bentuk yang seragam. Yang selanjutnya itu ada physical evidence atau bukti fisik. Nah, di mana memiliki kemasan yang menarik dengan label produk dan juga informasi penggunaan. Selanjutnya itu ada partnership atau kemitraan. Nah, briket aroma kayu manis ini bekerja sama dengan warung sate, pedagang jagung bakar, dan juga UMKM kuliner lokal. Dan yang terakhir yaitu ada produktivitas atau productivity. Nah, di mana briket aroma kayu manis ini meningkatkan kapasitas produk seiring dengan permintaan pasar melalui efisiensi, tenaga, dan juga waktu. Nah, itu dia materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Indah untuk pemaparan materi yang sangat informatif. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya sendiri selaku pemateri 3. Next. Tadi kita sudah mengetahui bersama mengenai gambaran umum dan strategi pemasaran yang dilakukan oleh kelompok kami. Namun sebelum proses tersebut terjadi, kami menganalisis nih kelayakan usaha pada produksi briket aroma kayu manis ini. First of all, kita menggunakan asumsi dasar untuk produksi sebanyak 3 kilo yang dapat kita lakukan per 2 minggu, karena pada proses pembuatan itu cukup sulit. Ada proses yang panjang termasuk penjemuran dan juga pengeringan dari limbah serbuk kayu itu, sehingga kami hanya mampu memproduksi setiap 2 minggu sekali. Oleh karena itu, setiap 2 minggu sekali kami hanya mampu menghasilkan 3 kilo briket. Dari hal tersebut, kami mengasumsikan untuk harga jualnya itu 10.000 per 250 gram. Tentu saja harga ini sempat kami revisi berkali-kali. Di awal kami sempat menggunakan harga 15.000 per 500 gram, namun ternyata harga tersebut tidak mampu bersaing di pasar karena bagi target pasar kami, harga tersebut cukup mahal. Oleh karena itu, kami menurunkan harga dengan menurunkan massa gram yang didapatkan oleh konsumen, yaitu di harga 10.000 dengan 250 gram. Hal tersebut kami ambil setelah pertimbangan dari beberapa biaya, yaitu pertama adalah biaya produksi sebesar 5.000, itu terdiri dari bensin, tepung, dan minyak aroma kayu manis sekali produksi, kemudian ada biaya alat. Namun untuk biaya alat di sini hanya digunakan untuk satu kali pembuatan untuk setiap pembuatan selanjutnya. Kemudian ada biaya overhead. Di sini biaya overhead itu terdiri dari tenaga kerja, kemasan, dan transportasi sebesar 32.000. Setelah mempertimbangkan hal tersebut, akhirnya kami mendapatkan perhitungan hasil penjualan jika habis semua pada 3 kilo,
yaitu kita dapat 12 bungkus per 250 gram, artinya kami akan mendapatkan 120.000 jika habis semua. Itu setiap 2 minggu sekali. Karena kita melakukan penjualan selama 2 kali, yaitu 1 bulan itu kami bikin 2 kali, which is kita dapat 240.000 per bulan. Artinya bisa kita totalkan biaya produksi untuk 1 bulan itu adalah 84.000 per bulan dengan laba bersih yaitu 240.000 dikurangi biaya yang diperlukan yaitu 84.000, artinya kami mendapatkan laba bersih sebesar 156.000 per bulan. Nah, produk ini kami jual tidak hanya kepada perorangan tapi kepada pengusaha seperti sate dan juga ayam bakar, seperti yang sudah dijelaskan oleh Indah tadi. Oleh karena itu, pedagang-pedagang tersebut tidak hanya membeli satu package saja, tapi bisa sampai 5-6 package. Selanjutnya, next. Nah, dari hasil penghitungan tersebut, kami mendapat BC ratio-nya itu sebesar 1,857, artinya dia di atas 1, dan ini dinyatakan layak untuk dijual kembali. Ini merupakan proyeksi laporan arus kas kami selama 1 bulan. Kami membuat produk ini hanya 1 bulan, which is 2 kali pembuatan. Dan di sini kami mendapatkan laba bersih sebesar 234.000 untuk 1 bulan. Kalau dilihat dari biaya, mungkin ini terlihat cukup sedikit. Kenapa? Karena pada bahan baku utama kami, yaitu limbah serbuk kayu, itu kami dapatkan gratis, seperti yang dijelaskan oleh rekan saya, Faradiba, di mana limbah serbuk kayu ini tersedia sangat melimpah dan belum dimanfaatkan dengan benar. Oleh karena itu, untuk meningkatkan daya jual dan menambah nilai jualnya, kami ubahlah limbah serbuk kayu itu menjadi briket aroma kayu manis. Nah, perlu di-highlight juga, sebelum kami melakukan penjualan ini, kami sudah melakukan uji coba, di mana hasil dari penggunaan briket aroma kayu manis ini tidak sama sekali merusak rasa makanan ataupun aroma makanan. Itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai analisis kelayakan usaha ini. Untuk lebih jelasnya, Bapak dan teman-teman boleh melihat di laporan akhir kami yang sudah kami kumpulkan di Drive. Selanjutnya adalah metode pelaksanaan yang langsung dijelaskan oleh Ketua Tim kami, Komang Praba Prawirajaya. Untuk itu, waktu dan tempat saya persilahkan. Next. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan metode pelaksanaan. Nah, metode pelaksanaan ini juga melalui beberapa tahapan. Yang pertama ada input. Input merupakan segala sumber daya yang digunakan dalam proses produksi dan pelaksanaan usaha briket aroma kayu manis. Bahan utama yang digunakan adalah limbah serbuk kayu, tepung tapioka sebagai perekat, air, dan aroma kayu manis sebanyak 15 tetes untuk setiap 500 gram serbuk arang. Selain bahan baku, input juga meliputi beberapa peralatan sederhana seperti wadah pembakaran, pengayakan, pencetakan briket, dan peralatan pengeringan. Sumber daya manusia terdiri dari anggota tim yang memiliki pembagian tugas dalam bidang produksi, keuangan, pemasaran, dan pemasaran. Modal awal digunakan untuk membeli bahan baku, alat bantu, serta kebutuhan promosi. Selanjutnya ada proses. Proses pelaksanaan usaha ini terdiri dari beberapa tahapan. Yang pertama ada persiapan bahan dan alat. Proses ini kita mengumpulkan limbah serbuk kayu dari pengrajin mebel, menyiapkan alat pembakaran, pengayakan, dan cetakan. Kedua ada proses produksi arang briket tersebut. Proses ini juga melalui beberapa tahapan. Yang pertama ada pengeringan. Serbuk kayu dijemur hingga kering dan kadar airnya berkurang. Kedua ada pembakaran atau karbonisasi. Serbuk kering dibakar hingga menjadi arang tanpa menjadi abu. Yang ketiga ada pengayakan. Arang dihaluskan dengan pengayakan untuk mendapatkan tekstur yang lebih halus atau lembut.
Kemudian yang keempat ada pencampuran. Serbuk arang dicampur dengan air dan tepung tapioka. Kemudian ditambahkan 15 tetes aroma kayu manis untuk setiap 500 gram bahan. Kelima ada pencetakan. Adonan dicetak menjadi bentuk kubus 3 kali 3 cm. Kemudian yang terakhir ada penjemuran. Arang briket dijemur hingga kering sempurna agar mudah dibakar dan tahan lama. Kemudian ada pengemasan dan labeling. Briket yang sudah kering dan dikemas dalam plastik tebal berlabel berisi 250 gram per bungkus agar lebih menarik dan informasi bagi pembeli. Kemudian yang terakhir ada pemasaran dan promosi. Produk dipasarkan melalui media sosial seperti Instagram dan WhatsApp. Serta kita juga melakukan pemasaran secara langsung ke pedagang kuliner seperti warung sate, jagung bakar, dan penjual ayam bakar. Baik, segitu yang saya bisa jelaskan. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Nah, terima kasih Prabas. Sebenarnya dalam proses pembuatan ini mungkin tidak sesederhana yang dijelaskan oleh Praba tadi dan juga sedikit disampaikan oleh Indah tadi. Selama proses pembuatan, kami mengawali dengan pembuatan timeline kegiatan, apa yang harus berkembang setiap minggunya, apa yang harus dilaporkan setiap minggunya, sehingga kami terarah selama proses pembuatan. Nah, pada proses pembuatan juga, kami membagi tugas mana yang bagian mengarahkan, mana yang bagian eksekusi, dan mana yang bagian membackup laporan. Oleh karena itu, perjalanan proses pembuatan briket aroma kayu manis ini dapat berjalan dengan lancar. Nah, selanjutnya tadi kita sudah mendengarkan bagian input dan proses. Bagian output dan evaluasi itu akan disampaikan oleh rekan saya, Ida Bagus Ngurah Wicaksana. Untuk itu, waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi di sini saya ingin menjelaskan mengenai output. Nah, jadi output dari pelaksanaan yang sudah kita jalani saat ini atau yang sudah kita buat, yaitu yang pertama itu ada produk jadi, yang kedua ada nilai ekonomi, yang ketiga ada dampak sosial, dan yang terakhir itu dampak inovatif. Nah, jadi yang pertama itu mengenai produk jadi. Nah, jadi briket kayu manis yang kita sudah buat, itu berbentuk kubus berukuran 3 kali 3 cm dengan aroma khas yang lembut, dengan ciri khas kita yaitu aroma kayu manis, tahan lama, dan juga menghasilkan bara api yang stabil. Nah, yang kedua itu nilai ekonomi. Nah, jadi pada produk yang dijual dengan harga 10.000 per 250 gram dapat memberikan keuntungan sebesar 234.000 per bulan. Nah, yang ketiga yaitu ada dampak sosial, yaitu dapat mengurangi limbah serbuk kayu yang ada di lingkungan sekitar kita, serta membuka peluang usaha baru berbasis bahan alami dan ramah lingkungan. Dan yang terakhir itu dampak inovatif. Nah, jadi dampak inovatif ini dapat memberikan alternatif baru terhadap arang konvensional dengan nilai tambah aroma serta estetika pada produk tersebut. Selanjutnya yaitu mengenai evaluasi. Nah, jadi evaluasi ini kita lakukan secara berkala untuk memastikan bahwa kualitas produk yang sudah kita buat, yang sudah kita jalankan, itu berjalan dengan efektif. Jadi evaluasi ini mencangkup beberapa aspek. Yang pertama itu ada kualitas produk, yang kedua itu ada penggunaan biaya, yang ketiga ada harga jual, dan yang keempat yaitu ada promosi dan pemasaran. Nah, jadi pada kualitas produk, ini mana briket ini dinilai dari kekuatan bentuk, kestabilan bara api, kemudahan dalam menyala, serta yang menjadi ciri khas dari produk kita yaitu keharuman aroma kayu manis yang tidak mengganggu makanan. Nah, pengujian ini kita lakukan dengan uji bakar secara langsung oleh kelompok kami. Dan yang kedua yaitu mengenai penggunaan biaya. Jadi setiap pengeluaran yang dicatat dalam laporan yang sudah kita buat,
atau laporan keuangan yang sudah kita buat secara sederhana agar pengelolaan modal tetap efisien. Nah, jika ditemukan biaya yang membengkak, tim melakukan perbaikan pada tahapan produksi dan pembelian bahan. Nah, yang ketiga yaitu ada harga jual. Nah, evaluasi yang kita lakukan ini menyesuaikan dengan harga terhadap kondisi pasar dan biaya produksi juga. Nah, harga tetap dijaga secara kompetitif, namun tetap memberikan keuntungan layak bagi pelaku usaha. Nah, yang keempat atau yang terakhir yaitu promosi dan pemasaran. Keberhasilan promosi ini dievaluasi dari peningkatan jumlah pembeli dan jangkauan dari media sosial. Nah, kelompok kita melakukan perbaikan strategi promosi seperti penggunaan konten video, testimoni pelanggan, serta berkolaborasi dengan pelaku UMKM kuliner. Baik, itu saja yang bisa dapat saya jelaskan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Oke, terima kasih Gus Ngurah. Nah, itu tadi penjelasan mengenai output dan evaluasi. Sedikit saya tekankan di bagian evaluasi yang saya sampaikan sebelumnya, kami memang sempat merevisi beberapa kali mengenai harga jual, karena di awal kami sempat menjual di harga 15.000, tapi ternyata harga tersebut tidak mampu bersaing di pasar, dan akhirnya kami turunkan, tapi tetap kami kondisikan dengan seberapa dapat di harga 10.000 itu. Selanjutnya juga kami sempat, sebelum akhirnya kami jual, kami sempat uji produknya, kami berikan gratis dulu kepada beberapa contoh konsumen, kemudian kami ambil evaluasi yang diberikan sehingga kami perbaiki kualitas-kualitas yang memang perlu diisi. Untuk itu tadi merupakan penjelasan mengenai output dan evaluasi. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke bagian biaya dan jadwal kegiatan yang akan disampaikan oleh rekan saya, Miftahul Azhar. Untuk itu, waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih atas waktunya Nabila. Di sini saya akan menjelaskan tentang anggaran biaya dan jadwal kegiatan. Nah, yang pertama itu ada jenis pengeluaran. Yang pertama itu ada bahan habis pakai, bensin, dan minyak aroma. Itu besaran dana yang kita keluarkan yaitu 5.000. Lalu yang kedua ada sewa alat. Dan besaran dana yang kita keluarkan itu 5.000. Selanjutnya ada transportasi dan besaran dana yang kita keluarkan itu ada di jumlah 12.000. Dan yang keempat itu lain-lain, kemasan, tenaga kerja, dan air. Itu biaya biaya yang kita keluarkan ada di 20.000. Jadi rekap sumber dana keseluruhan yang kita keluarkan itu ada di 42.000. Selanjutnya itu selanjutnya jenis kegiatan yang pertama di minggu pertama kita melakukan observasi yang dimana penanggung jawabnya yaitu Praba. Selanjutnya di minggu kedua kita melakukan perencanaan dan penyiapan produksi yang dimana penanggung jawabnya yaitu Nabila. Nah, di minggu ketiga kita melakukan penentuan lokasi, produksi, strategi pemasaran, dan kapasitas produksi, yang dimana penanggung jawabnya yaitu Nabila dan Paradiba. Selanjutnya di minggu keempat kita melakukan produksi tahap awal, yang dimana penanggung jawabnya itu ada Indah, Praba, dan Wicaksana. Nah, di minggu kelima ini kita melakukan produksi tahap akhir dan pengemasan. Itu penanggung jawabnya ada Praba, Wicaksana, dan saya sendiri. Di minggu keenam kita melakukan promosi produk dan testimoni, yang dimana penanggung jawabnya yaitu Paradiba. Selanjutnya, di minggu ketujuh kita melakukan PO atau pre-order tahap pertama. Adapun penanggung jawabnya yaitu Praba dan Indah. Selanjutnya, di minggu ke-8 kita melakukan produksi tahap awal penjualan kedua, yang dimana penanggung jawabnya yaitu Indah, Praba, dan Wicaksana. Di minggu ke-9 kita melakukan tahap akhir penjualan kedua. Penanggung jawabnya itu Praba,
Praba, Wicaksana, dan saya sendiri. Selanjutnya, di minggu ke-10 kita melakukan PO, pre-order tahap kedua, yang dimana penanggung jawabnya yaitu Praba dan saya sendiri. Selanjutnya, di minggu ke-11 kita melakukan penyusunan laporan mingguan. Itu penanggung jawabnya yaitu Nabila. Selanjutnya di minggu terakhir, yaitu minggu ke-12, kita melakukan penyusunan laporan akhir dan melakukan pembuatan PowerPoint, yang dimana penanggung jawabnya yaitu Nabila dan Indah. Baik, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Azhar. Nah, itu tadi merupakan anggaran dan jadwal kegiatan kami selama pembuatan proyek bisnis briket aroma kayu manis. Sebelumnya, saya tekankan kembali bahwa dalam pembuatan proyek ini, seluruh anggota tim sudah bekerja sesuai tupoksi masing-masing dan bertanggung jawab terhadap tugas yang diberikan. Oleh karena itu, kami tutup presentasi kali ini dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebajikan, namo buddhaya, dan salam harmoni.